Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayyul muslimin afdal. Siapakah muslim yang paling utama? Maka beliau selalu mengatakan, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama yaitu muslim yang dia bisa menjaga muslim yang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi urusan lisan ini bukan cuma sekedar ucapan saja, tapi lisan ini berkaitan dengan iman. Karena Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa mereka yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kalau ngomong itu yang baik atau pilih diam. Omongan yang baik dari sisi isinya, ya, baik dari sisi akibatnya, termasuk baik dalam cara menyampaikannya. Makanya orang mukmin dikatakan oleh Hasan Al-Basri, sesungguhnya inna lisanal mu'min wara'a qalbihi. Lisannya seorang mukmin itu ada di belakang hatinya. Fa idza arada an yatakallam bisyai', setiap kali dia ingin bicara dengan sesuatu, maka niscaya tadabbar bi qalbihi, dia akan terlebih dahulu merenungi dengan hatinya, thumma amdahu bi lisanihi. Kalau ternyata dalam ucapannya ada kebaikan, isinya baik, akibatnya baik, tata caranya juga dengan cara yang baik, maka fa'amdah, baru dia akan berucap. Sementara wa inna lisanal munafiq, lisannya orang munafik, amama qalbi, itu ada di depan hatinya. Fa idza hamma bisyai', kalau dia punya keinginan untuk bicara tentang sesuatu, amdahu bi lisani, langsung saja dia ceplos dengan lisannya, walam yatadabbarahu bi qalbihi, tanpa merenungi dengan hatinya. Dan ini bahaya, ya. Kita bicara ternyata ya tidak kita renungi, boleh jadi yang disampaikan ya nanti ya tidak ada manfaatnya. Ya, padahal orang beriman itu di antara kebaikannya, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan seorang muslim itu meninggalkan apa yang tidak manfaat. Ya, jadi jangankan yang menyebutkan dosa, misalnya dalam omongan kita ada riba, ngomongin orang, ada namimah, ada adu domba, ada kadzab, kedustaan, atau yang jelek lainnya. Ya, hal yang tidak manfaat sekalipun, maka seorang mukmin dia akan meninggalkan. Dan karena setiap ucapan tadi direnungi, maka tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali al kebaikan. Dan itu yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai ucapan Rasulullah itu dikenal sebagai jawami'ul kalim, ya, ucapan yang singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Nah, itu yang mulai hilang ya di tengah masyarakat kita sekarang. Ya, Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, para ulama, mereka itu ucapannya singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Ya. Kalau kita sekarang ucapannya banyak, kadang isinya ya kurang bermakna. Ya, terlalu banyak kemudian ucapan-ucapan tadi. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya kualitas seseorang, apakah dia orang mukmin, apakah dia orang munafik, itu bisa kelihatan dari lisannya. Bahkan sebenarnya secara umum saja kita juga bisa tahu, oh orang ini kalau bicara begini dan begini. Nah, dan kita langsung paham, oh ini orang berilmu, oh ini orang. Kita bisa mengukur sebenarnya kualitas seseorang itu dengan lisannya, karena hakikatnya lisan itu adalah ekspresi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Agim biasa dulu nyebut apa? Di dalam teko susu keluar susu, dalam teko teh keluar teh. Berarti gambarannya yang keluar dari lisan kita, ya itulah apa yang ada dari hati dan pikiran kita. Orang yang masya Allah, ya pikirannya besar, kemudian hatinya bersih, maka yang akan keluar adalah pemikiran, adalah ide-ide, adalah inspirasi. Tapi kalau orang-orang yang mereka kerdil, ya biasanya bukan ide yang dibicarakan, tapi orang lain ngomongin orang